Jangan tarik-tarik. Ini gue lagi ngecek sosial media sebentar. Aduh, jangan cekek-cekek dong. Kenapa sih orang nangis? Lu bantuin dong. Ya lu bantuin gue. Aduh. Ngapain bantuin dia dah? Males banget masa iya gue minta bantuannya terus disuruh bayarin semua belanjaannya. Pelit lo. Oh iya, anak lo salah. Masa lo minta bantuin bayarin sih? Udah pelit lo berdua. Beda banget sama klien kita hari ini. Beda banget. Emang kenapa klien kita? Iya dong, klien kita itu mau ngebantuin adiknya. Adiknya itu stres karena calon suaminya menghilang. Oh ya udah mending kita bantuin itu aja deh, lebih penting daripada dia. Gue gak yang bantuin, gue kan adik kita lihat. Apa kita bantuin orang minta bayarin? Yaudah pemirsa, ini dia penyelidikan kami Di balik rahasia. Oke pemirsa, hari ini kita ada klien kita berasal dari Padang dan dia datang jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk mencari tahu pacar adiknya. Kayak gini kan Kak, sebelum kejadian ini adik satu masih normal gitu kan. Sekarang sejak ditinggal lari sama kekasihnya atau pacarnya, itu tunangan lah gitu kan. Sekarang tuh adik satu suka murung sendiri, suka aneh gitu. Stres gitu juga. Iya, kayak gitu lah, stres gitu Kak. Firly ini punya adik namanya Debbie dan Debbie ini punya pacar. Setelah bertunangan dan akhirnya mereka pun merencanakan untuk menikah. Tapi ternyata 1 bulan menuju pernikahan Debbie dan juga Doni ternyata ada masalah. Masalahnya adalah si Doni ini kok tiba-tiba hilang gak ada kabar. Ya ada malah satu waktu si Debbie ini malah dikirimin beberapa foto kecelakaan si Doni. Dan inilah yang membuat kakaknya yaitu Firly, dia ini pengen membantu adiknya untuk mencari tahu di mana posisi calon suaminya itu. Oke, gini Firly, lo punya informasi apa dan penyelidikan pertama kita mau kemana? Oh gini Kak, aku kan dapat informasi dari teman-temannya adekku juga kalau tunangan ini tuh ada kantor di Prapanca gitu Kak. Prapanca mungkin ya. Prapanca, ya itu. Wajar dia kagak tahu juga. Akhirnya tim di Balik Rahasia beserta klien kita Firly langsung meluncur menuju kantornya Doni. Sesampainya kita di kantor Doni, kita turun. Kita naik ke atas sana kantor posisinya di lantai 2. Yang ada hanya 1 orang cewek. Kita samperin, kita tanya sama cewek itu. Kita tanya tentang Doni. Iya Mbak, kedatangan kita ke sini kita mau ketemu sama Doni. Doni ada di sini? Ya, tapi kenapa ya masalahnya? Jadi gini Mbak, ini kita punya klien kita ini namanya Firly. Nah dia punya adik Mbak, adik dia namanya Debbie, itu pacarnya Doni dan sudah mau menikah. Betul. Emangnya masnya nggak tahu kalau si Doni itu kecelakaan di Medan? Setahu saya dia lumpuh, Lumpuh? Itu nggak bisa kerja lagi. Maksudnya dalam artiannya apa ya? cacat. Sampai akhirnya dia bilang Doni itu udah resign dari kantor karena dia kecelakaan di Medan dan lumpuh. Terus gue tanya, yang menginformasikan kalau Doni itu resign siapa? Doninya langsung atau dari pihak keluarga atau gimana? Saya tahu itu dari atasan saya. Pimpinan badan nggak boleh lagi ketemu. Lagi nggak ada. Oh nggak ada ya? Atau minta nomor teleponnya dong? Buat apa? Ya buat nanya-nanya informasi tentang Doni, yang namanya bosnya pasti tahu dong di mana keberadaan anak buahnya mungkin ya. Iya. Oh gitu, tunggu sebentar ya. Ya pasti Mbak. Dari situ gue juga minta nomor atasannya. Dia ngasih nomor atasannya, gue juga ninggalin nomor handphone gue. Di situ kita cabut, kita balik ke mobil. Dari situ juga kita coba telepon atasannya tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya kita berpikir, ayo dong, Firly lo punya informasi apa? Karena kita nggak punya informasi apapun lagi. Terakhir Debbie cuma ngomong gini, dia sering di kafe Malawai. Kafe Malawai. Oh itu suka nongkrong. Suka nongkrong sering banget, itu tempat favoritnya mereka sih katanya. Debbie sama Doni itu sering banget ke situ. Ada tempat nongkrongnya Doni bersama Debbie. Di situ mereka sering nongkrong bareng, sering malam mingguan bareng. Akhirnya kita tanyakan langsung alamatnya dan Firly kasih tahu alamatnya kepada kita. Kita langsung saja menuju ke kafe di mana tempat Doni dan Debbie biasa nongkrong. Sampai di kafe tersebut kita bertemu dengan pelayan kafe dan kita bertanya nih tentang
Doni. Apakah Doni masih main ke sini? Katanya terakhir Doni main itu sebulan yang lalu. Terus Mbak nggak tahu dong kabar terakhir dia seperti apa atau gimana, dia di mana sekarang? Saya sih dengar-dengar dari teman-temannya sih bilang dia itu sakit, katanya kecelakaan. Kecelakaan, tapi keadaan terakhirnya tahu nggak sih Mbak gimana? Katanya sih dia lumpuh gitu, Kak. Lumpuh? Iya. Ini udah 2 orang yang membenarkan bahwa Doni itu kecelakaan di Medan. Ya udah informasinya sama dong kayak di kantor tadi. Dari situ gue jadi malah kayak yakin apa enggak sih ini si Doni beneran sakit apa enggak nih. Saya sih dengar-dengar dari teman-temannya sih bilang dia itu sakit, katanya kecelakaan. Kecelakaan, tapi keadaan terakhirnya tahu nggak sih Mbak gimana? Katanya sih dia lumpuh gitu, Kak. Lumpuh? Iya. Ini udah 2 orang yang membenarkan bahwa Doni itu kecelakaan di Medan. Ya udah informasinya sama dong kayak di kantor tadi. Dari situ gue jadi malah kayak yakin apa enggak sih ini si Doni beneran sakit apa enggak nih. Emang nggak ada gitu teman-temannya yang bilang di rumah sakit mana gitu atau dirawatnya detailnya deh? Nggak ada bilang lagi sih Nggak ada cerita? teman-temannya. Nggak ada. Tapi kakak kalau pada mau tahu sih nanti aku info ke teman-temannya lagi aja. Oh iya, cari informasi dari teman-temannya ya? Iya, dari teman-temannya lagi yang suka kesini. Ya udah sampai akhirnya gue minta nomor handphone dia, gue catat, gue save. Ya udah, gue seneng banget dapet informasi. Tapi yang gue rasain, kita nggak mungkin menyudahi begitu aja gitu kan. Sampai nunggu informasi dari waiters. Kalau dia dapat informasi, kalau dia nggak dapat informasi gimana? Ah, dorong aja deh. Sekarang kita nggak dapat informasi apa-apa nih. Sekarang gimana? Tunggu. Kemarin Debbie sempat bilang sih, kalau dekat Jakarta ini ada rumah orang tuanya Doni. Nah, kenapa nggak dari tadi? Yang namanya kalau orang lumpuh pasti tinggalnya tempat orang tuanya. Pasti dari awal kita kesana, tapi muter-muter kayak gitu. Berarti lo punya alamatnya? Ada. Ya udah kita langsung sana aja deh. Ayo. Akhirnya si Firly memberitahu alamatnya Doni dan kita langsung meluncur ke rumahnya Doni. Oke nih kita bentar lagi nyampe nih, Vin. Nanti tolong lo tunjukin aja ya rumahnya yang mana. Kalau rumah sih ya aku juga kurang tahu ya. Karena kan aku dari Padang gitu loh kan, nggak tahu rumahnya di mana. Cuman ya itu alamatnya kan lengkap. Kita tanya-tanya aja ntar di situ. Ya udah nggak apa-apa. Karena memang si Firly ini kurang tahu di mana rumahnya, dia cuma tahu alamatnya. Dari situ kita coba cari-cari di alamat tersebut dan kita mendapatkan rumah Doni. Yang anehnya di rumah Doni itu di depannya terdapat pelang dijual. Permisi. Misi Bu. Misi Bu. Iya, Itu Kak, ibunya Doni. Firni. Kok kesini rame-rame? Kita boleh masuk nggak Bu? Yang keluar ibunya Doni. Dan yang anehnya itu ibunya Doni ketika melihat Firly, dia seperti orang ketakutan. Dia seperti orang yang nggak suka dengan kehadiran Firly. Karena memang Firly itu kakaknya Debbie. Gini Bu, Ibu kan tahu kalau Doni sama Debbie itu sebentar lagi mau nikah. Tiba-tiba Doni hilang gitu aja Bu, makanya saya minta tim di sini untuk bantu saya buat cari Doni Bu. Kan kamu tahu kalau Doni kecelakaan